Dengan Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya selalu di hadapanmu. Apabila engkau bermohon, mohonlah kepada Allah. Apabila engkau minta bantuan, mintalah kepada Allah. Ketahuilah bahwa bila seandainya umat atau makhluk ini berkumpul untuk memberikan kamu manfaat, ya, maka mereka tidak akan mampu memberinya kecuali apa yang Allah tetapkan bagimu. Dan seandainya ya, semua makhluk berkumpul untuk memberikan keburukan kepadamu, ya, mereka tidak akan mampu menimpakan keburukan kepadamu secuil pun, sedikit pun, kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Artinya apa? Takdir sudah ditulis. Begitulah Allah. Nah, maka hadirin, ya, kalau kita menyandarkan pelindungan itu hanya kepada manusia, tidak menyandarkan tingkat kepada Allah, itu diumumkan sebagai sarang laba-laba, ya, al-ankabut, ya, mata beriman, ya, perumpamaan orang-orang yang mengambil perlindungan selain Allah adalah bagaikan laba-laba yang membuat rumah. Sesungguhnya serabu-rabunya rumah adalah rumah laba-laba. Ya. Jadi kalau misalnya kita minta perlindungan kepada selain Allah, itu kita sama aja masuk ke rumah laba-laba. Ya. Laba-laba perempuan itu, ya, kalau ada tamu itu bukan disambut, bukan dijamu, diapain? Malah dibunuh, ya. Malah dimakan. Ya. Begitupun jantan, ya, bahkan jantannya sendiri, ya, ketika dia masuk ke rumah laba-laba betina, selesai dia mengawini betina tadi, maka dibunuh. Begitulah orang yang meminta perlindungan kepada selain Allah. Dia sesungguhnya tidak mendapatkan manfaat sedikit pun dari perlindungan itu, melainkan hanya kecelakaan, ya, hanya kemudaratan, ya, ketika kita minta perlindungan kepada selain Allah. Nah, kemarin saya katakan bahwa al-falah sendiri, ya, diartikan ada sebagian ulama itu adalah waktu fajar, di mana saat gelap terbelah oleh matahari. Nah, falah arti terbelah gitu kan. Namun Pak Quraisy memberikan arti sendiri kepada al-falah. Ya, kalau ulama itu qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepadamu, kepada Allah dari qul a'udzu birabbil, aku berlindung kepada Allah Tuhannya yang menerbitkan fajar. Itu pengertian terjemahan banyak ulama. Tapi kalau Pak Quraisy mengartikan bahwa qul, katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Allah Tuhan yang menciptakan sesuatu yang terbelah. Nah, akibatnya kedua ini nanti pada dasarnya akan memberikan dua arti, dua terjemahan berbeda kepada ayat-ayat selanjutnya. Kemarin saya katakan bahwa kita berlindung kepada dari syar, dari keburukan makhluk, ya. Nah, makhluk itu, keburukan itu ternyata persepsi manusia, ya. Persepsi manusia. Kadang-kadang kita mempersepsikan sesuatu yang buruk itu sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita saat ini, tapi bisa jadi di lain waktu dia bermanfaat, ya. Atau bisa jadi kita anggap itu keburukan itu di tempat ini, tapi keburukan itu, sesuatu itu bisa jadi di tempat lain.